Halo sahabat, bersama aku Syarafi di sini, teman baik kalian yang selalu mensupport kalian, mendukung kalian, menghargai kalian sebagai manusia, dan tentunya memberikan informasi-informasi positif yang memotivasi kalian semuanya. Sahabat, banyak sekali dari diri kita yang tidak memahami waktu, di mana waktu itu memiliki fase. Sehingga ketidakfahaman kita akan waktu tersebut, akan pembagian waktu, akan fase pada waktu tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jiwa kita. Ketika kita tidak paham tentang pembagian waktu, kita akan melakukan aktivitas yang mungkin tidak sesuai dengan fase waktu tersebut, yang mana berdampak dan berakibat pada jiwa kita, pada mental kita, sehingga jiwa kita menjadi tidak tenang, jiwa kita menjadi tidak damai. Yang mana ketika jiwa tidak tenang, jiwa tidak damai, maka kita akan susah untuk merasakan kebahagiaan dalam diri kita, sahabat. Karena itu sahabat, topik untuk video hari ini yaitu tentang pembagian waktu. Namun sebelum kita mulai pembahasan ini, bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Lofi Media ya, yang tentunya sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sahabat, dalam satu hari atau 24 jam itu dibagi menjadi 6 fase atau 6 bagian waktu, di mana fase pertama adalah green stage. Green stage ini berada pada rentang waktu pukul 6 sampai 9 pagi, sahabat, di mana otak kita masih berada pada kondisi rileks atau kondisi alfa. Sahabat, pada fase ini sangat dianjurkan sekali untuk aktivitas berkaitan dengan otak. Misalnya ketika kita konten kreator, pada fase ini adalah fase terbaik untuk menemukan atau memunculkan ide-ide kreatif kita. Fase ini berkaitan dengan emosi juga, berada pada emosi-emosi yang stabil, sehingga waktu di fase ini sangat baik sekali untuk healing pada kita. Mungkin dengan yoga, mungkin dengan meditasi, atau mungkin yang muslim dengan berzikir dan lain sebagainya. Sehingga fase-fase ini fase-fase yang terbaik untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan batin kita. Pada fase ini juga bisa kita isi dengan memperbanyak informasi, memperbanyak pengetahuan dengan membaca. Karena fase ini sangat baik sekali untuk hal-hal yang berkaitan dengan otak, untuk aktivitas otak, sahabat. Sahabat, untuk fase yang kedua yaitu fase yellow stage, di mana rentang waktu antara jam 9 sampai jam 12 siang, sahabat. Di mana fase yellow stage ini otak kita berada pada kondisi alfa beta atau rileks menuju pada kejenuhan atau di ambang kejenuhan. Sahabat, pada fase ini sangat dianjurkan untuk mengurangi aktivitas otak kita. Mungkin kita masih bisa melakukan aktivitas otak sebesar 50-75%. Selebihnya kita iringi waktu di fase ini dengan hal-hal yang kita sukai. Misalnya kita yang suka olahraga, kita selingi aktivitas kita dengan aktivitas olahraga. Yang hobi musik mungkin kita lakukan hal itu pada fase ini, sehingga terjaga stabilitas jiwa kita, yang mana akan berdampak baik bagi mental kita, sahabat. Sehingga jiwa kita menjadi lebih damai, lebih tenang, yang mana terjaga kedamaian dan ketenangan itu dengan melakukan aktivitas sesuai dengan fasenya. Sahabat, fase yang ketiga yaitu fase red stage, di mana fase ini berada pada rentang waktu pukul 12 sampai pukul 15 atau jam 3 sore, sahabat ya. Di mana fase ini kita berada pada kondisi beta. Otak kita berada pada kondisi beta, kondisi jenuh. Sahabat, pada fase red stage ini kita kurangi aktivitas otak kita lebih dari 75%, atau mungkin kita hentikan terlebih dahulu aktivitas otak kita untuk mengistirahatkan otak kita. Sahabat, dengan istirahat sejenak, mungkin kalau ada waktu tidur, kita gunakan untuk tidur. Tidur sejenak pada fase ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi
kesehatan mental kita, bagi ketenangan jiwa kita, kedamaian jiwa kita. Ketika kita mengurangi aktivitas-aktivitas otak pada fase ini, itu akan sangat baik untuk stabilitas jiwa kita. Namun ketika kita tidak memiliki waktu untuk tidur, kita bisa istirahat sejenak untuk melakukan hal-hal yang kita senangi. Misalnya yang hobi game, silakan melakukan game. Yang hobi musik, silakan melakukan hobi musiknya. Dan hal-hal yang lain yang kita sukai. Hal itu akan sangat baik sekali untuk stabilitas jiwa kita, sehingga jiwa kita tetap tenang, tetap damai. Sahabat, fase yang keempat yaitu white stage. White stage ini berada pada rentang waktu pukul 3 sampai jam 6 sore. Sahabat, pada waktu ini, pada fase ini otak kita berada pada netral, bisa alfa atau mungkin beta. Ketika pada red stage pada pukul 12 sampai jam 3 sore, kita mampu menjaga stabilitas jiwa kita dengan menyesuaikan aktivitas kita. Maka kemungkinan pada waktu white stage otak kita pada kondisi alfa, sahabat, kondisi relax, dimana ini sangat baik sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan otak, yang berkaitan dengan mental. Dan ketika relax otak kita, maka logika kita akan on fire. Dengan logika yang on fire ini sangat baik sekali untuk memanajemen emosi kita, sahabat, sehingga tetap terjaga stabilitas dari jiwa kita. Fase yang kelima yaitu black stage, sahabat, di mana fase ini berada pada rentang waktu pukul 6 sampai jam 12 malam, sahabat. Waktu black stage ini fase di mana otak kita benar-benar relax, sahabat, atau berada pada alfa menuju theta. Benar-benar relax yang menuju relax dalam, sahabat. Otak kita pada fase ini sangat baik sekali untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan spiritualisme, yang berkaitan dengan spiritual, di mana mungkin kita bisa mensugesti diri kita dengan hal-hal yang baik. Kita bisa mengafirmasi diri kita dengan hal-hal, dengan ucapan-ucapan yang positif, sehingga hal itu direkam dalam otak bawah sadar kita dan menjadi program bagi diri kita untuk mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan itu sangat baik sekali, sahabat. Waktu ini juga sangat baik untuk kita membaca yang berkaitan dengan spiritual, yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan ketenangan batin. Ini sangat baik sekali untuk menjaga stabilitas jiwa kita. Dan untuk fase yang terakhir yaitu gray stage, di mana waktu ini pada rentang waktu pukul 24 malam atau jam 00 malam sampai jam 6 pagi. Sahabat, ini otak kita berada pada kondisi rileks dalam delta atau mungkin theta, tergantung dengan stabilitas jiwa kita pada fase-fase sebelumnya. Ketika fase-fase sebelumnya kita bisa menyesuaikan aktivitas kita, yang mana terjaga stabilitas batin kita, stabilitas jiwa kita, maka kita berpotensi berada pada delta, dimana ketika kita tidur pada kondisi otak delta ini, kita akan tidur sangat nyenyak sekali. Yang mana tidur sangat nyenyak ini kita tidak bermimpi di situ. Sahabat, ketika tidur kita tanpa mimpi, itu adalah tidur yang paling baik, sahabat, yang namanya deep sleep, dimana tidur ini sangat baik sekali bagi kesehatan mental kita dan bagi kesehatan fisik kita, sahabat. Namun ketika stabilitas kurang terjaga pada fase-fase sebelumnya, maka kita berada pada theta, di mana kita tidur dengan mimpi. Terkadang ketika kita tidur dengan bermimpi ini akan sangat berpengaruh, kurang baik bagi fisik kita. Mungkin ketika kita bangun, fisik kita menjadi capek, pegal-pegal. Itu karena kita tidur bukan pada kondisi otak delta, sahabat. Sahabat, dan ketika gray stage ini, jangan sekali-kali memutar hal-hal
yang memberikan kata-kata yang negatif. Termasuk juga kita membaca postingan-postingan negatif, keluh kesah seseorang di sosial media, itu kita hentikan. Jangan sampai sahabat, ketika fase ini stop sudah sosial media, matikan handphone, cari hal-hal yang bisa menenangkan batin kita, seperti mendengarkan musik-musik alfa atau mendengarkan afirmasi-afirmasi positif. Karena ini sangat benar-benar berpengaruh pada kondisi mental kita. Dengarkan hal-hal yang positif. Bagi yang muslim, dengarkan murotal Quran. Bagi yang muslim, mungkin bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi yang baik yang berkaitan dengan kitab sucinya barangkali, atau afirmasi-afirmasi yang baik yang berkaitan dengan psikologi. Hal itu akan sangat berpengaruh sekali pada kondisi mental dan fisik kita, sehingga kita bangun dalam keadaan lebih fresh, lebih segar, lebih damai, dan lebih tenang lagi. Sahabat, itulah 6 fase waktu atau pembagian waktu dalam satu hari, dimana fase ini, ketika kita memahami fase-fase ini, maka kita akan dapat menjaga stabilitas jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi lebih tenang, lebih damai, yang mana kita akan berpotensi merasakan kebahagiaan di hari-hari kita. Yang mana ketika kita merasakan kebahagiaan di hari-hari kita, kita akan memberikan dampak positif pada orang-orang sekitar kita dan lingkungan sekitar kita. Kita akan memberikan getaran frekuensi positif pada mereka, sehingga hidup kita menjadi lebih baik kembali, sahabat. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Salam damai.